Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suri Juliana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Lintang Asmoro Dewi SPD selaku guru kelas 5 SDN 2 Pandak. Assalamualaikum Bu Lintang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Setelah itu saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Lintang, yaitu mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Lintang di kelas. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Lintang lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi? Karena dalam kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, tujuannya agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas berjalan dengan lebih baik. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lintang sampaikan? Yang pertama, tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu menjelaskan penyebab dan gejala pada organ pencernaan manusia. Yang kedua adalah bisa memahami dan memelihara sistem organ pencernaan manusia. Yang ketiga adalah untuk peserta didik mampu membuat peta konsep sehingga mereka tahu akan apa itu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Lintang? Ada dua Bu nanti. Yang pertama adalah untuk pengetahuannya, yang kedua untuk keterampilannya. Yang untuk pengetahuannya, siswa peserta didik ini mampu mengenal gangguan pencernaan pada sistem pencernaan manusianya, penyebab akibat yang terjadi sehingga peserta didik bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dimakan sehingga sistem pencernaannya bisa tidak ada gangguan. Terus yang untuk keterampilannya, Bu Lintang? Untuk keterampilannya, peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya tentang penyebab akibat dari gangguan sistem pencernaan itu sendiri. Baik, berarti nanti dalam area pengembangan yang hendak Ibu Lintang capai itu ada dua, yaitu keterampilan dan pengetahuannya. Di mana pengetahuannya itu tentang anak-anak bisa mengetahui tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Terus kemudian untuk keterampilannya diharapkan anak-anak ini bisa melakukan kegiatan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, saya ingin mengetahui strategi pembelajaran yang akan Ibu Lintang lakukan. Ya. Pada modul pembelajaran kali ini saya mau melakukan PBL ya Bu, basic learning, yaitu pembentukan LKPD, menggunakan alat peraga, laptop, LCD proyektor, serta pop-up sistem pencernaan. Nah, ada juga video pembelajaran dan menggunakan pelajaran sosial emosional, yaitu dengan melakukan ice breaking. Ada beberapa ice breaking di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Ya. Nah, berarti nanti strateginya itu menggunakan PBL, di mana pembelajaran yang akan Ibu Lintang itu lakukan itu ada juga pembelajaran sosial emosional melalui ice breaking. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya menggunakan ada Bu pembelajaran diferensiasi. Nah, nanti bisa kita lihat dalam saat Ibu Lintang melakukan pembelajaran di kelas, prosesnya ya Bu. Nah, terus kemudian kira-kira kapan Ibu Lintang akan melakukan pelaksanaan pembelajaran RPP yang sudah Ibu Lintang siapkan ini? Kira-kira hari Rabu. Hari Rabu ya. Baiklah Bu Lintang, pada hari Rabu saya akan masuk ke kelasnya Bu Lintang untuk melakukan
observasi dan mencatat segala apa yang terjadi di kelasnya Bu Lintang. Nah, setelah observasi nanti kita masih ada satu kegiatan lagi, yaitu pasca observasi, di mana nanti kita kegiatan pasca observasi itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Aris Ngesti Budi Utami SPD. Itu nanti setelah kita melakukan observasi, ya Bu. Nah, sebelum diakhiri, kira-kira apa yang Ibu Lintang dapatkan dari percakapan hari ini? Bisa mempersiapkan pembelajaran secara maksimal sehingga kita bisa memahami pembelajaran yang akan diberikan pada siswa. Baiklah Bu Lintang, terima kasih atas waktunya, karena Bu Lintang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam sesi pra-observasi ini. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi kelas pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih Bu Lintang. Demikianlah sesi percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Lintang Asmoro Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, bagus sekali. Nah, apakah kalian masih bersemangat pagi hari ini untuk belajarnya? Masih. Kita mulai untuk konsentrasi. Dimulai. Oke, selanjutnya mari kita sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita baca itu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tubuh yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
membaca. Ria, makan yang salah minum. Siska, makan pedas. Oke, berarti kebanyakan adalah makan pedas. Makan makanan yang tidak higienis itu bisa juga untuk menyebabkan diare. Ini seperti apa sih contoh makanan yang tidak higienis? Apa? Higienis itu yang tidak bersih. Makanan cepat saji. Contohnya apa? Makanan cepat saji itu contohnya apa? Siapa yang suka beli burger? Itu adalah makanan juga cepat saji. Itu juga belum terjamin kebersihannya. Dalam arti apa? Ada ya penjual yang rotinya itu ada tutupnya, ada yang nggak ada tutupnya. Kalau misalnya nggak ada tutupnya berarti buka kan? Iya. Misalnya ada lalat berkeliaran masuk, ya terus bertelur, ya kan? Nah kalau sudah bertelur terus habis itu kamu beli terus dimasak dimakan. Padahal masaknya hanya sebentar, dipanggang sebentar, habis itu ya kan dibungkus terus habis itu dimakan ya. Telur lalatnya tadi loh sudah mati apa belum? Nah itulah yang menyebabkan sakit perut. Oke. Nah di sini juga saat ini kan musimnya musim penghujan, terus musim banyak mangga, ya kan? Nah makan mangga itu juga asam kan? Nah asamnya itu bisa menyebabkan sakit perut apabila kita tidak kuat, ya kan? Nah hari ini kita akan belajar tentang penyakit sistem pencernaan. Tujuannya pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengenal organ pencernaan dan memelihara cara organ pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan cara memelihara organ pencernaan manusia. Yang ketiga adalah kalian mampu mengenal dan memahami apa saja sih gangguan pencernaan pada manusia. Manusia itu selanjutnya. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang sistem pencernaan. Betul? Masih ingat apa saja sistem pencernaan? Terus lagu yang sudah Bu Lintang ajarkan? Masih. Yuk kita coba kita tes. Ya, kalau sudah kasih contoh ini loh. Sistem pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Coba kita nyanyi yuk. Nah, ayo nyanyi dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Sistem Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bang, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bang? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bang. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga encer. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, dia
Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralin. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralin. Oralin adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihidapi oleh lalat. Oh iya, Bob, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, ini apa saja tadi penyebab gangguan pencernaan pada manusia yang sudah ada di dalam video? Diare. Yang pertama diare, terus
gangguan sistem pencernaan. Betul apa enggak? Betul. Kalau kalian sariawan, pasti kan nggak enak makan. Betul? Kan nggak enak. Sariawan disebabkan karena apa? Sariawan itu juga salah satu dari gangguan sistem pencernaan. Sariawan disebabkan karena apa? Siapa yang tahu? Banyak makan pedas. Jarang menjaga ini, jaga sikat gigi. Kalau sikat gigi terkena gusi biasanya kan sakit kan, jadi sariawan kan? Nah, betul sekali. Nah, berarti saat sariawan itu terdapat beberapa bakteri yang menyebabkan ya. Nah, untuk selanjutnya setelah sariawan, siapa di sini yang giginya lubang-lubang atau hitam-hitam atau ada kuning-kuningnya yang jarang sikat gigi? Ayo. Nah, itu juga termasuk salah satu apa? Gangguan sistem pencernaan, namanya karang gigi. Coba lihatan adik-adikmu yang kecil, ya kan? Pasti giginya kan ada yang kuning, ada yang lubang, ada kan gigis kan? Karena makan semua makanan. Terus kalau anak kecil kan biasanya jarang mau gosok gigi, betul? Coba adikmu nih. Adik ini kan punya adik kecil. Selanjutnya dari mulut terus ke kerongkongan, gangguan saluran pencernaannya apa? Radang tenggorokan. Siapa yang pernah merasakan kalau minum atau menelan ludah sakit? Saya. Amanda ya bisa itu. Nah, ya itu juga bisa Mei juga. Itu juga gangguan saluran pencernaan, betul ya. Nah, terus setelah itu ke lambung tadi apa? Siapa tadi yang mah? Nah, mah itu dikarenakan apa? Telat makan, sering makan pedas, makan tidak teratur, itulah yang menyebabkan mah. Sakit mah itu dikarenakan asam lambungnya meningkat. Tadi lo di gambar ada gambar lambung, terus yang gangguannya munggah. Nah, itu namanya asam lambungnya meningkat. Kalau asam lambungnya meningkat, pasti sakit sekali rasanya, mau muntah, mual, nggak enak, ya. Terus kadang juga akan disertai dengan demam. Demam kita tahu kalian demam itu apa? Tahu. Demam itu panas, greges, ya. Saya coba. Terus Bu Lina akan membagi kalian menjadi 3 buah kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian saya akan bagikan, ya. Saya akan bagikan. Nanti kalian tadi kan sudah apa namanya? Sudah mengerti ya apa yang dimaksud diare, penyakit organ pencernaan itu apa aja. Terus ada yang bertanya sebelum saya bagikan lembar kerja untuk dibacakan? Tidak. Sudah paham? Oke. Ini ada. Nah, sudah.
Di situ ada namanya LKPD 1. LKPD 1 judulnya. LKPD 1 judulnya ini. Ya. Jadi nama kelompok ditulis dulu, anggotanya siapa. Ya. Terus di situ ada beberapa pertanyaan. Tolong kalian tulis di bawahnya, oke? Ya. Terus habis itu nanti kalau sudah selesai ada LKPD yang kedua. Ini juga dikerjakan. Bu, saya tanya, bisa? Kan ini ada 4 orang ya. 4. Terus misalnya gini Bu, apa namanya? Yang 2 kelompok mengerjakan LKPD 1, yang 2 kelompok mengerjakan boleh terserah. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Apabila kurang paham bisa bertanya. Silakan. Ini ditulis ya. Jangan kelompok-kelompok. Oke, poin-poin ya. Sini. Oh, betul. Ini dijawab. Bisa. Satu-satu dikerjakan dulu ini nanti aja. Nomor 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok satu yang menilai ya. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Eka akan mempresentasikan kerja kelompok kita. Yang berperan dalam pemberdayaan manusia menurut kerongkongan lambung usus halus usus besar rektum dan anus. Berilah kita contoh pada efek pencernaan diare usus buntu dan sariawan. Apa yang kamu ketahui tentang diare? Diare adalah penyakit perut yang berat. Apa gejala umum yang ditimbulkan pada penderita diare? Sakit perut, mual-mual, mules. Gejala diare sakit perut, mual-mual, mules. Penyebab diare karena makan berlebihan pada cara mencegah yang menyebabkan diare mengumpulkan keluaran makan makanan yang sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kerja kelompok yang sudah kalian siapa yang mau bertanya? Nah, kita bisa simpulkan apa sih penyakit diare tadi? Diare makan makanan tidak higienis, makan makanan pedas atau asam. Terus penyebabnya itu karena apa? Karena bisa infeksi. Tidak minum. Ya, terus karena apa lagi? Bakteri, ya toh? Untuk menilai kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini, silakan kalian isi. Itu dibaca tolong diisi lagi ya. Ini untuk menilai kalau kalian sudah paham atau belum. Sudah, oke. Kita hari ini kita sudah belajar tentang pencernaan. Terus apa aja tadi? Sistem pencernaan tadi mengulang ya. Sistem pencernaan tadi mulai dari terus Kerongkongan, terus besar, rektum, anus. oke. Terus setelah sistem pencernaan ada namanya gangguan sistem pencernaan. Apa aja? Sudah saya tulis mulai dari atas di mulut adalah sariawan, ada kanal gigi, terus tenggorokan ada
selanjutnya, sebelum selesai, saya akan membagikan sebuah soal lagi yang harus kalian kerjakan. Tidak berapa menit? 5 menit aja selesai. Silakan dikerjakan. Apabila sudah selesai, tolong dikumpulkan di depan. Jangan lupa memberikan nama dan nomor absen. Oke, nanti Bu Lina akan koreksi. Hari ini saya ulangi. Hari ini kita sudah belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Ada sariawan, ada gigi, ada sakit tenggorokan, ada man, ada apa tadi khusus, ada sembelit, ambeien ya. Nah, nanti untuk selanjutnya ini kan saya koreksi. Nanti siapa yang nilainya masih di bawah 70 nanti akan saya berikan soal lagi. Oke? Terus nanti untuk pelajarannya selanjutnya kita akan belajar tentang menjaga kesehatan organ pencernaan. Bagaimana sih cara menjaga sistem organ pencernaan? Olahraga tiap hari. Nah, salah satunya adalah olahraga. Terus makan makanan yang sehat, yang beristirahat yang cukup. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terus untuk besok jangan lupa membawa buku temanya tetap ya. Terus hari ini yang sudah dijemput mau mengambil ya silakan, tidak apa-apa. Setelah ini berkemas-kemas berdoa kita pulang ya. Oke, silakan bukunya dimasukkan berkemas-kemas, kita selesai pulang. Ini tolong ditaruh di depan tasnya tadi. Tasnya tadi ditaruh di depan. Silakan ketua kelas. Siap, gerak, doa mulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sulis Yuliana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dari SDN 2 Banda. Dalam percakapan pasca observasi ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Aris Ngesti Budi Utami SPD dan teman rekan saya Ibu Lintang Asmoro Dewi SPD selaku guru kelas 5 SDN 2 Banda. Pada percakapan ini
saya akan melakukan bincang-bincang dengan Ibu Lintang Asmoro Dewi. Selamat pagi Bu Lintang. Selamat pagi Bu Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Karena kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan juga observasi di kelasnya Bu Lintang, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan catatan refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu Lintang lakukan di kelas, yaitu berdasarkan kegiatan kita kemarin itu ada 2 fokus pengembangan ya Bu, yaitu ke area pengetahuan dan keterampilan itu sudah dilaksanakan dengan baik, sudah sesuai dengan kemampuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kembali. Terus kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu juga sudah dilakukan, yaitu diferensiasi proses, di mana Ibu Lintang itu sudah mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar. Namun nanti apabila Bu Lintang pada pembelajaran selanjutnya itu juga bisa dilakukan juga diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk, di mana diferensiasi konten itu Bu Lintang tidak dalam satu kegiatan Bu Lintang bisa menggunakan beberapa media, misalnya video, gambar, dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian satu lagi yaitu diferensiasi produk, di mana nanti untuk tagihan hasil pembelajarannya Bu Lintang bisa membeda-bedakan hasil produknya anak-anak, pengetahuan anak-anaknya berbeda-beda Bu Lintang. Jadi bisa menggunakan video atau teks atau gambar atau apa itu poster seperti itu ya Bu Lintang. Terus kemudian dalam penerapan pembelajaran sosial emosional itu juga sudah memunculkan beberapa aspek, yaitu sudah ada fokusnya dalam kesadaran diri, jadi anak-anak itu sudah fokus dalam kegiatan yang dilakukan. Terus kemudian juga sosial, juga bertanggung jawab. Jadi saya lihat kemarin itu anak-anak juga sudah bertanggung jawab atas apa perintahnya, maksudnya dalam kegiatan berdiskusinya, tidak main sendiri seperti itu. Terus kemudian satu lagi ada ice breakingnya. Jadi Bu Lintang itu sudah menerapkan ice breaking. Jadi dengan penerapan ice breaking itu saya melihat anak-anak semakin antusias. Jadi mereka tidak bosan dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Lintang seperti itu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Lintang tentang apa yang Ibu Lintang rasakan setelah melakukan kegiatan praobservasi dan observasi kemarin. Yang saya rasakan adalah penerapan budaya positifnya dalam pembelajaran itu sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu, sehingga peserta didik itu merasa nyaman dan tertarik dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Terus saya harusnya lebih banyak ikut sama anak-anak, memantau anak-anak dalam proses berdiskusi agar tahu apa sih yang mereka kerjakan dan memberikan motivasi kepada mereka agar kreativitas mereka itu bisa muncul, sehingga karya yang dihasilkan anak-anak itu juga bisa lebih baik lagi, serta memberikan speaking yang lebih bervariasi dan anak-anak bisa lebih bersemangat dan untuk belajarnya Bu, dan konsentrasi gitu ya. Jadi Bu Lintang menginginkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya Bu Lintang itu bisa memberikan, selalu memantau. Jadi kegiatan anak itu terpantau dan juga memberikan motivasi, juga penggunaan ice breaking seperti itu ya Bu. Terus kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bu Lintang lakukan apa? Memberikan lebih dekat dengan anak-anak, untuk kerja kelompok lebih, kegiatannya kita lebih fokus ke anak, serta memberikan evaluasi ke anak tentang apa itu namanya pembelajaran yang telah kita berikan, sehingga pengetahuan mengukur tingkat pengetahuan peserta didik itu sudah sejauh mana. Berarti nanti Bu Lintang rencananya adalah melakukan
meningkatkan komunikasi dengan siswa sehingga mereka itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti diskusi dengan baik, terus kemudian juga melakukan pelaksanaan asesmen setiap pembelajaran sehingga Bu Lintang bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa yang siswa Bu Lintang di kelas 5 seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Lintang atas waktunya untuk perbincangan pasca observasi kelas ini. Terus kemudian semoga nanti Bu Lintang dalam pelaksanaan pembelajaran semakin lebih bagus, semakin berpihak kepada murid seperti itu ya Bu. Baris, demikian percakapan pasca observasi saya dengan Bu Lintang. Mohon masukannya sih. Demikian Bu Aris percakapan saya pada kegiatan pasca observasi kelas bersama Ibu Lintang. Mohon masukannya untuk kami. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya sudah mengamati bagaimana Bu Zulis selaku CGP sudah melakukan coaching terhadap teman sejawat, yaitu percakapan pra-observasi dan observasi maupun pasca observasi. Meliputi itu, dan saya juga sudah menangkap yaitu apa yang menjadi program dari rekan Zulis, yaitu tentang pembelajaran diferensial yang diambil adalah mengenai prosesnya, diferensiasi proses, kemudian ingin lebih menggunakan ice breaking yang bervariasi. Itu sangatlah bagus karena dengan pembelajaran diferensiasi ini akan lebih mengetahui kebutuhan anak, dan pemetaan bisa Ibu langsung lakukan. Kemudian lagi untuk ice breaking yang bervariasi itu akan menambah perasaan emosional anak untuk selalu bersemangat dalam belajar. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aris atas waktunya. Terima kasih Bu Lintang. Demikianlah sesi percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.